Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bahaya pinjaman online ilegal. Saya Kesha Grasinda Panjurin dari nomor urut 20. Saya Panasya Azharani Putri Gandoro dari nomor urut 28. Saya Etrika Lulung Karisa dari nomor urut 8. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian pinjol. Apa itu pinjol? Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, pinjol adalah bentuk usaha yang menyediakan layanan finansial menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Dengan kata lain, fintech peer-to-peer funding atau pinjol adalah aplikasi pinjaman dana secara online, di mana sumber dana bisa berasal dari perseorangan maupun perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi, pinjol mempermudah masyarakat mengakses produk-produk keuangannya dan menyederhanakan proses transaksi yang ada. Dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech lending juga disebut sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Untuk menggunakan pinjaman lewat pinjol, biasanya tidak memerlukan berbagai verifikasi. Pengajuan pinjaman pinjol bisa diajukan dengan sangat mudah, termasuk soal persyaratannya. Biasanya pinjol cukup menunjukkan dokumen seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji. Proses pencairannya pun mencangkup cukup singkat. Terkadang tidak sampai lebih dari 24 jam dari pengajuan, dana bisa diterima oleh nasabah. Meski begitu, masyarakat jangan sampai terjebak pinjol ilegal yang berpotensi merugikan seperti menyebarkan data. Seperti yang disampaikan tadi, pinjol ada yang ilegal dan juga ada yang legal. Jadi apa sih bedanya pinjol legal dan ilegal? Yang pertama, yaitu ada legalitasnya. Pinjol legal memiliki izin dari regulasi dari OJK, sedangkan pinjol yang ilegal tidak punya. Yang kedua ada bunganya. Pinjol legal memiliki bunga yang sesuai dengan aturan OJK, sedangkan pinjol ilegal memiliki bunga yang tinggi dan tidak transparan. Yang ketiga ada sistem pembayarannya. Pinjol legal memiliki sistem pembayaran yang teratur, sedangkan pinjol yang ilegal tidak. Yang keempat ada penagihan. Pinjol legal memiliki prosedur penagihan yang sesuai dengan regulasi pemerintah, sedangkan pinjol ilegal tidak. Lalu berikutnya ada keamanan data pribadi. Pinjol legal memiliki sistem keamanan yang baik, sedangkan pinjol yang ilegal tidak. Lalu syarat dan ketentuan pinjol ilegal memiliki syarat yang tidak jelas, sedangkan pinjol yang legal memiliki syarat dan ketentuan yang jelas. Lalu yang terakhir ada penawarannya. Pinjol ilegal sering mempromosikan platform secara agresif atau dengan penawaran yang sangat tinggi, sedangkan pinjol legal tidak dan realistis. Perbedaan dari pinjol ilegal dan legal, kali ini saya akan membahas tentang bahaya dan resiko pinjol ilegal. Yang pertama, bunga yang tidak masuk akal. Pinjaman online ilegal cenderung menawarkan suku bunga tinggi yang melebihi batas yang diizinkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Yang kedua, memberikan teror. Pinjol ilegal tidak segan-segan memberikan teror dengan menyebarkan fitnah hingga pelecehan seksual kepada nasabah yang tidak bisa membayar asuran secara tepat waktu. Terus yang ketiga, mengambil akses dari perangkat nasabah. Pinjol ilegal akan memanfaatkan akses tersebut untuk melakukan tindak pidana. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Yang kelima, menyebarkan data pribadi. Yang keenam, tidak ada perlindungan hukum. Mengingat pinjol ilegal tidak terdaftar secara resmi, maka sebagai debitur tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari OJK apabila terjadi kebocoran data pribadi. Yang ketujuh, ketidakjelasan biaya administrasi. Salah satu ciri-ciri pinjol tidak resmi adalah biaya administrasi yang tidak jelas. Jadi berdasarkan informasi yang sudah kami sampaikan, kita harus hati-hati dalam menggunakan pinjol, bahkan kalau bisa harus dihindari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.